Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Ashkira dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia, penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum lengkap terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata force majeure, de facto, dan de jure. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan berbahasa masih mengikuti bahasa asing. Yang kedua, unsur bahasa yang sesuai dan pengucapannya tak terkalahkan dengan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuknya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Lanjut. Ada 6 hal yang berhubungan dengan kaidah unsur serapan. Yang pertama, penyerapan secara ilmiah. Kedua, penyerapan seperti bentuk asal. Ketiga, penyerapan dengan terjemah. Keempat, penyerapan dengan perubahan. 5, penyerapan akhiran asing. Dan yang keenam, unsur serapan diberi imbuhan bahasa Indonesia. Lanjut di pembahasan yang pertama, penyerapan secara alamiah. Kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang lazim dieja dan dilafalkan dalam bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan. Contohnya pada kata abjad, mode, badan, potret, ilham, sehat, perlu, dan arloji. Pembahasan yang kedua, penyerapan seperti bentuk asal. Unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam bahasa Indonesia dengan masih mempertahankan bahasa asalnya. Penyerapan seperti ini tidak terlalu banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata shuttle, kata outside, kata come out, dan kata bridge. Pembahasan yang ketiga, penyerapan dengan terjemah. Penyerapan unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penerjemahan kata-kata asing. Penerjemahan ini dilakukan dengan cara memilih kata-kata asing tertentu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dapat berubah satu kata asing dipadankan dengan satu kata atau lebih dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata asing volcano diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu gunung api. Kata feedback terjemahannya yaitu umpan balik atau balikan. Kata take off terjemahannya yaitu lepas landas. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Penyerapan dengan perubahan. Dalam penyerapan ini perlu diusahakan agar ejaan dan lafal asing hanya diubah seperlunya saja, sehingga
bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Hal ini dilakukan agar bahasa Indonesia dalam perkembangannya memiliki ciri umum atau internasional. Contohnya, bentuk asal kata oktav, bentuk serapannya yaitu oktav. Bentuk asal kata hematite, bentuk serapannya yaitu hematit. Bentuk asal kata construction, bentuk serapannya yaitu konstruksi. Bentuk asal kata sosiologi, bentuk serapannya yaitu sosiologi. Pembahasan yang kelima, penyerapan akhiran asing. Proses pengembangan bahasa Indonesia banyak menyerap unsur dari bahasa asing. Di antaranya adalah akhiran asing. Akhiran asing itu disesuaikan dengan kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Ketentuan itu diatur dalam kaidah ejaan yang disempurnakan. Akhiran asing itu ada yang diserap sebagai bagian kata yang utuh, seperti kata standarisasi, di samping kata standar, kata implementasi, di samping kata implement, dan kata objektif, di samping kata objek. Akhiran-akhiran itu antara lain yaitu is, isma, al, ik, ika, wan, wati, lok, dan ur. Lanjut ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang keenam yaitu unsur serapan diberi imbuhan bahasa Indonesia. Pemberian imbuhan pada unsur serapan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu proses pengimbuhannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia atau tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Proses pengimbuhannya boleh tidak mengikuti aturan atau kaidah bahasa Indonesianya. Contohnya, bentuk asal kata kontak memperoleh imbuhan kata mengontak. Berarti didapat kata meng pada awal kalimat. Bentuk kata asal opnem memperoleh imbuhan kata diopnem. Bentuk asal kata kritik memperoleh imbuhan kata mengkritik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.